Kita. Oke, Profesor. baik teman-teman sekalian kita mulai aja ya acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, mudah-mudahan di sana nggak hujan ya. Sana hujan nggak, Prof? Aman sih, mendung dikit. Oh, gitu. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi pada siang ini kita ada webinar ya dari Prof. Fajar. Saya bacakan dulu CV-nya. Prof. Dr. Ahmad Nurul Fajar merupakan faculty member di Master of Sistem Informasi, Manajemen Sistem Informasi di BINUS Graduate Program atau Pasca Sarjana. Beliau mendapatkan gelar S3 dari Universitas Indonesia di tahun 2014. Kemudian beliau sebelumnya menuntaskan S2 di ITB tahun 2002. Oh, udah lama banget ya, Prof ya. Luar biasa ini. Oke, kemudian S1 2001 ya. Berarti S2-nya cuma setahun. Oke. Eh Prof Fajar juga merupakan direktur di ISINDO ya, direktur di bagian IS. Kemudian juga eh beliau pernah mengajar juga di Esa Unggul ya. Jadi ini mungkin eh, Kenapa? udah 20 tahun yang lalu kayaknya ngajar di Esa Unggul, udah lama banget. Jadi mungkin nostalgia gitu ya, Prof Fajar ya. Kemudian beliau juga merupakan praktisi di khususnya di bidang business intelligence. Jadi teman-teman nanti jangan ragu-ragu ya, jangan malu-malu, tanya aja ya. Eh, nanti ini Prof, mungkin bisa dijelaskan untuk Tableau ini apakah berbayar ataukah ada versi gratisan gitu ya? Karena di sini banyak teman-teman mahasiswa, beberapa S1, ada yang S2 juga gitu ya. Eh, jadi ketika mereka coba itu apakah bisa harus menggunakan versi yang berbayar atau yang gratis? Saya lihat sih ada yang gratis sebenarnya, Prof ya. Betul ya? Atau bayar semua, Prof? Gratis. Oh, gratis. Ada Oke, yang siap. bayar tergantung fiturnya. Mungkin kalau banyak duit bayar ya. Oke, jadi tapi kalau mahasiswa kita bisa gratis ya, teman-teman. Karena ada kesalahpahaman kadang disangkanya Tableau ini bayar semua gitu, ya. Oke. Mungkin nggak usah berlama-lama karena bukan saya narsumnya ya, narsumnya dari Prof Fajar. Eh, silakan Prof, time is yours. Mungkin kurang lebih presentasi bisa 1 jam Cukup lah. 15 menit mungkin ya kurang lebih ya. Kalau mau 3 jam juga nggak apa-apa sih ya sampai maghrib. Ya kurang lebih 1 jam 15 menit barangkali Prof Fajar boleh kasih apa teman-teman terutama nih yang tertarik menerapkan kecerdasan di dunia bisnis. Setelah itu kita akan tanya jawab ya. Jadi teman-teman boleh disiapkan catatan kemudian jangan lupa absen karena kita ada sertifikat juga gitu ya. Eh, barangkali itu aja, Prof. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Associate Profesor Habib. Aduh, ya ini saya keder ini. Pesertanya 98. Selamat siang teman-teman semua ya, saya panggilnya. Teman semua ya. Mahasiswa Fasilkom Saunggul. Dulu saya di Fasilkom Saunggul itu 2000 berapa? 2006. 2006 sampai 2011 kayaknya. Teman-teman waktu itu yang ada hadir di sini tahun segitu lagi apa? Udah lahir belum? Belum lahir, Pak. Belum lahir ya? Berarti nggak ketemu kita, pantesan nggak ketemu. Lahir. Biasanya di situ di Fakultas Ilmu Komputer. Dulu Pak Habib belum ada di situ. Pak Habib. Pak Habib tuh dosen baru di situ. Waktu itu. Dulu tuh Pak Munawar ya, dia, nah gitulah. Ya tadi kayaknya salah salah typo ya. Di ITB 2004 selesai itu. Di 2002 salah ya. Typo itu. Sorry Pak Habib, untung diingat.
Oke, oke, langsung aja ya. Saya sharing sedikit. Sebetulnya di bidang ini nih, Bapak Pak Habib ini ahlinya ya, ahlinya di bidang AI gitu ya. Saya kalau ada Pak Habib anggap aja Pak Habib tadi lagi ini, telingannya lagi dengerin musik, denger gitu. Ya, saya cobalah, saya coba memaparkan dari apa yang saya coba pahami ya terkait dengan BI untuk saat ini ya, era digital saat ini, di mana kita mau melihat tableau, tableau yang mungkin kalau teman-teman pahami tableau itu adalah salah satu software ya, salah satu software ataupun tools untuk visualisasi sebenarnya, visualisasi. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan software-software modeling lainnya seperti Rapid Miner gitu ya. Itu aja sih kata kuncinya. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini sebenarnya tabu itu adalah untuk visualisasi ya. Saya stop dulu ya, pokoknya enggak. Tujuh benar. Oh yang oke. Iya, gimana sih? Ya, udah muncul belum ya slide-nya? Ya. Saya coba ngambil BI for the Udah, digital Prof. era, Udah. how Tableau empowers organization. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Fajar, ya. Saya ada di Binus University. Sebenarnya tadi disampaikan, eh, bidang saya itu di bidang information system development, gitu ya, bisnis analitik dan yang lainnya, bahasa krisis, di governance dan data analitik, gitu ya. Jadi menariknya, kalau dari judul ini kita coba melihat sebetulnya di dalam era saat ini yang dikatakan BI itu cukup coverage-nya luas ya. Coverage luas. Saya mau kita coba sharing aja ya, sharing bagaimana Tableau dapat diterapkan untuk visualisasi data. Pengantar sedikit, kalau mungkin sudah sampai ya informasi terkait BI itu bla 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 ini sih sederhana saya coba sampaikan. BI itu sebenarnya kita menggunakan teknologi sebenarnya untuk ngapain ya? Kan, simpan, gitu ya, olah dan menjadikan data untuk menjadi informasi tentunya. Untuk apa? Untuk membantu perusahaan mengambil keputusan, decision yang lebih baik. Karena kita tahu data itu sebetulnya minimnya banyak kalau kita bisa olah atau kita bisa tambang lah ya. Bisa gali semaksimal mungkin. Data itu punya makna yang luar biasa. Seperti dia namanya Intel. Intel itu kan mengumpulkan aja, mengumpulkan dari beberapa sumber, diolah dan menjadikan suatu informasi. Terserah informasinya itu mau dijadikan keputusan atau tidak oleh pengguna akhir tentunya. Jadi tetap membutuhkan manusia ya, membutuhkan manusia untuk memastikan hasil informasi ini dapat digunakan dalam mengambil decision support system lah, mengambil keputusan apa. Sehingga nantinya raw data tadi, data-data transaksional, data operasional itu bisa diubah menjadi informasi yang lebih bermakna. Nah, ini adalah tujuannya apa ya, bla bla blanya. Kalau kita tahu keputusan bisnis itu tidak lepas dari uh, action berdasarkan data. Kan nggak bisa kita, kalau teman-teman semua memegang apa uh, tanggung jawab gitu sebagai manajer IT ataupun manajer perusahaan gitu kan, ingin meningkatkan penjualan gitu, ataupun ingin apalah misalkan prediksikan mobil apa yang paling laku tahun depan nih, mobilnya apa nih, warna apa, jenis apa gitu ya. Tentu saja nggak bisa berdasarkan feeling loh. Menurut saya itu kan by feeling ya. Kita harus berdasarkan data.
Jadi kita informasi keputusannya itu jelas. Jelas itu artinya bisa eh, berdasarkan informasi dari transaksi-transaksi sebelumnya, ya. Lalu kira-kira berikutnya mengoptimasi bisnis proses. Jelas ya. Proses bisa lebih optimal dengan adanya penerapan bisnis intelligence gitu ya. Lalu untuk performa organisasi, integrasikan data dari berbagai sumber, aplikasi-aplikasinya banyak, di sosial media dari beberapa aplikasi itu bisa kita gabungkan ya. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi secara terpusat, dan kalau diolah itu akan menghasilkan informasi yang bernilai. Ini ada beberapa software ya untuk visualisasi bisnis intelijen gitu ya. Ada Tableau namanya. Selain Tableau ada juga namanya Microsoft ya atau Power BI. Lalu ada Google Looker, Looker Studio. Ada juga ClickSense ataupun ClickView. Ini beberapa software. Teman-teman sudah pernah pakai yang mana nih untuk software BI, baik di perkuliahan ataupun di project atau yang mana? Ada yang udah pernah pakai? Ya, pulpen gua lucu banget gak? Oh, ini Pak Willy ya. Willy Yoni ini sudah pernah pakai Power BI dan ClickView. Udah, saya nanti Sih, sekarang mesti gantian ya sharing ya. ClickSense. ClickSense, ClickView bedanya apa ya? Sama atau beda? Ya, software. Nah, ini teori lagi sedikit ya. Ada istilah ETL, data warehouse, DSS, data mart, data, dan yang lain-lainnya, OLAP, extract, lain, multiple processing, lalu ada data mart, gitu ya. Lalu ada apapun sumber bisa. datanya, kalau Indonesia. kita ingin mengambil informasi, Nggak bisa. informasi yang presisi gitu tentunya, dan sumber data yang perlu dikumpulkan dulu. Baik kita ngambil data-data dari sosial media, X, Twitter, ataupun Google, atau yang lainnya, intinya kita connected ke sana kan, bukan scraping ataupun apapun, kita ambil lah, kita ngambil, ataupun kita ambil dari data ya set yang sudah proven dari organisasi atau perusahaan. Di Zoom Intinya, nanti bagian semua ada. intinya data itu wajib Di ada. Zoom. Kalau data itu nggak ada, ya nggak bisa kita melakukan mengolahnya menjadi informasi kan. Data, konsep sederhana data, informasi gitu ya. Knowledge terakhir. Jadi data itu kalau ada, tentunya data mentah itu kan luar biasa, jutaan mungkin ataupun puluhan juta ya berbentuk Excel, raw, data mentah, transaksi terjadi hari ini misalnya di retail, saya di tempat saya, kalau saya punya toko retail itu penjualannya seperti apa yang terjadi itu kan retail transaksional gitu ya. Lalu ini evolusi kita tahu dari DSS gitu ya, sampai dia big data. Lalu kita bisa melihat dua perbedaan penggunaan data. Operasional itu biasanya data yang digunakan untuk menjalankan operasional atau bisnis. Adalah transaksional di layer bawah, transaksi-transaksi yang terjadi. Misalkan point of sale di retail, kita datang, kita beli, kita belanja, gitu. Siapapun belanja itu kan terekam semua. Anggaplah dia punya cabang di mana-mana juga terekam. Ya, mudah terlihat nanti di wilayah tertentu itu apa yang sering laku, produk apa yang sering laku. Dan bisa juga melihat perilaku orang berbelanja. Kalau dia beli roti, apakah berbarengan dengan mentega atau meses. Atau di hari-hari tertentu, apakah yang laku itu produk yang seperti apa. Ataupun mungkin bisa dilihat dengan pola pembayarannya, banyak yang cash atau kris, atau debit, atau kredit card. Itu kan semua informasi itu terikot, semua aktivitas itu terikot. Siapa, membeli apa, dengan cara bagaimana, kapan, di mana, ada semua kan. Di cabang A
ya transaksi, ada juga membeli produk yang sama. Sehingga kalau itu dikumpulkan kan terlihat dengan mudah ya, bagaimana data operasional tadi bisa diolah jadi sesuatu yang dapat dijadikan informasi supaya nggak numpuk di gudang gitu. Kalau kita numpuk di gudang kan bahaya. Nah, bagaimana dengan rumah makan? Mungkin nggak ya rumah makan Padang itu ketika dia masak di hari ini dia tahu nggak ya? Saya harus beli berapa kilo untuk bikin rendang, ayam, lauk lain. Kadang-kala by feeling kan, by feeling dia, wah ini hari ini mahasiswa ujian atau sepi gitu, mungkin lebih banyak gitu, mungkin lebih atau mungkin lebih sedikit. Nah itu kalau lebih banyak bisa saja buat basi ya nggak laku itu yang pertama. Kalau sedikit bahaya juga, masa setengah hari udah habis. Sementara kalau nyewa tempat itu kan artinya harus dihitung sampai malam. Oke habis tapi lakunya sedikit, sisanya tidur ya gimana gitu. Waktu untuk menyewa tempat itu tidak bisa maksimal. Bayangkan kalau informasinya pas, oh hari ini ternyata betul kalau kita masak dengan rendang sekian, ayam sekian, apapun itu menu lauknya jam 10 malam habis benar gitu. Jadi pas gitu, prediksi lebih baik. Itu kadang-kadang masih by apa namanya, by feeling ya, by experience dari yang ahli ya, ahli di bidang itu seperti itu. Sehingga kita tidak tahu value of information ya. Penting sekali informasi itu berharga ya, berharga bernilai. Coba bayangkan, wah Padang, mereka belanja pasti ya ada mungkin data-data penjualannya mungkin dicatat atau mungkin eh, ya adalah belanja yang laku berapa. Tapi detailnya kan transaksinya nggak begitu terekam. Beda kalau di yang sudah ada digitalisasi ya, itu lebih mudah. Nah kalau dia tidak terdigitalisasi susah. Gimana mau mengolahnya gitu? Nggak mungkin karena masih di dalam kertas. Kalau sudah digitalisasi itu akan sangat mudah kan, jelas informasinya siapa. Kayak gitu ya. Contohnya, jadi ada tiga sebenarnya. Ada istilah deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Nah ini mungkin Pak Habib sudah menjelaskan dengan jauh ya, tapi saya coba remind sedikit saja. Deskriptif itu what ya, apa. Ya. Prediktif apa yang akan terjadi, what will happen. Deskriptif itu menjelaskan saat ini seperti apa ya, apa yang terjadi. Contohnya apa? Report, dashboard, scorecard, data warehouse itu deskriptif kira-kira. Lalu dia well defined ya, define opportunity. Lalu prediktif itu bicara apa yang akan, nanti bagaimana, lalu kenapa, why will it happen. Itu baru muncul enabler-kan data mining, text mining gitu ya, terkait dengan sentiment analysis mungkin text miningnya. Lalu preskriptif, apa yang harus saya lakukan dan mengapa saya harus melakukan, why should I do it. Itu mulai masuk ke simulation, optimisasi, expert system, decision modeling, dan yang lain. Itu kan kira-kira tipe-tipe bisnis analitik ya. Ngomong, kalau masih bicara apa yang terjadi deskriptif. Ini laku, ini dashboard. Prediktif untuk apa yang akan terjadi. Nah, di dalam BI itu ada mekanisme standar ya, yang dikatakan fase metodologi namanya CRISP-DM. Pernah dengar? Teman-teman semua pernah dengar nggak CRISP-DM? Belum, Pak. Belum ya. Ya ini kalau hilang, hilang nggak sih? Enggak. Kalau ingin ingin mengikuti tahapan, mungkin kalau kayak bikin software, SDLC, output agile gitu kan ada
rapid, ekstrim dan segala macamnya itu kan sudah ada panduan ya, panduan yang jelas. Sama kalau kayak mau bikin enterprise arsitektur gitu, panduan pakai TOGAF. TOGAF bilang apa pertama? Preliminary, lalu apa? Visi arsitektur, habis itu bisnis, habis itu data, application, teknologi, migration, nah panjang itu kan siklus yang harus dilalui, harus diikuti. Waterfall bilang apa? Kalau kata waterfall, pertama ngapain? Kedua ngapain? Nah, itu kan mereka sudah mempunyai frame ya, panduan. Nah, kalau mau mengembangkan bisnis intelijen gitu ya, application sistem berbasis bisnis intelijen itu bisa saja menggunakan Chris tadi. Yang pertama itu yang harus difokuskan adalah langkah pertama bisnis understanding. Apa sebetulnya yang menjadi masalah bisnis? Kan? Kalau ada masalah bisnis, nggak usah data itu ditak-atik. Oke, jadi modelingnya sekian, presisi mantap gitu. Tapi apa yang diselesaikan? Isu bisnis apa yang disolving? Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, nggak ada manfaatnya gitu. Biasanya kan bisnis yang punya masalah. Pahami dulu apa ya, understandingnya apa, isunya apa. Clear isunya, oh ya kita bisa prediksi, kita bisa planning, kita bisa klasifikasi, kita bisa personalisasi, kita bisa memahami customer, know your customer gitu. Dengan perilaku customer kita bisa tahu ya, apa yang mau dilakukan gitu ya. Kalau kita tahu customer, oh dia, kita tahu perilakunya, sehingga kalau ada penjualan tertentu, kita bisa tahu customer mana yang pas untuk kita kasih promo, diskon. Kalau nggak salah, oh kita kasih diskon promo, tapi customer yang kita eh, berikan promo itu nggak pernah berbelanja, nggak pernah beli produk, atau bahkan nggak pernah berwisata. Salah, kan percuma gitu. Ini tepat. Jadi custom, know your customer ya. Kita tahu customer kita secara bisnis, lalu kita bisa lakukan action ya. Action itu apa? Promote ya, promosinya ke customer yang pas. Kan gitu loh, masalah bisnis. Lalu setelah business understanding ada namanya data understanding. Membersihkan data yang tidak terstruktur, mau dicoba di ya tidak standar. Gitu. Kita lihat di dalam basis data mungkin ada pengisian-pengisian yang biasanya tidak standar gitu, tapi maknanya sama, tapi sistem nggak akan ngerti kalau kita masukin dua naming yang berbeda dengan maksud yang sama dianggap dua. Lalu di preparation, lalu di modeling. Modeling bisa menggunakan beberapa algoritma, terserah, algoritma SVM, Bayesian ataupun yang lainnya. Dapatlah model. Model apa? Model prediksi, model klasifikasi, model sentimen analisis, model personalisasi, dan apapun itu dilihat, diuji. Jadi dengan data tadi ya, data preparation tadi, data setnya gitu ya, link, training, dipakai. Lalu dievaluasi dan dideploy. Itu mempersiapkan infrastruktur atau environment-nya. Kalau kita bikin modeling tapi nggak ada wujudnya kan juga aneh ya. Artinya hasil modeling tadi bisa dijadikan dikasih sistem. Nggak bisa dikelak-klik seperti dashboard gitu. Klik seperti eh, apa namanya tempat apa ya single point gitu kayak radar gitu masuk ke ruangan tertentu klik dia bisa menyatu informasi yang diinginkan. Ini contoh beberapa tools lagi untuk memonitor percakapan di sosial media. Itu namanya mention untuk Bapak Ibu teman-teman punya perusahaan bisnis gitu mau melihat mana nih komentar-komentar dari uh, masyarakat ya publik terhadap produk tertentu yang mention ya explore sosial. Lalu ada TensorFlow juga, terus AI,
machine learning, ada TensorFlow bisa dilakukan ya. Kalau mungkin mau melihat kalau dia apa namanya dalam. Nanti kita masuk ke Tableau. Tableau ini apa? Dan sampaikan di awal, Tableau itu software. Software. Kita ngomongin bisnis intelijen, yang lainnya kita punya data set ada, misalnya Excel, SV, kita ambil scraping gitu ya. Jadi kita punya data, kan kita olah. Nggak bisa kita ngolahnya pakai apa? Pakai software yang bukan bisnis intelijen. Nah, kira-kira begitu kan. Ada banyak contohnya. Ini tadi yang sudah kita diskusikan, ada Tableau, ada yang lainnya. Ini ada yang namanya ada Microsoft Power BI, ada Looker dan lalu ini adalah Tableau ya. Dia kekuatannya sebenarnya Tableau itu untuk visualisasi. Untuk visualisasi dashboard. Dia dapat kekuatannya itu di situ. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan RapidMiner, dua hal yang fungsionalitasnya sedikit berbeda ya. Kan kita ngomongin dashboard, visualisasi. Misalkan apa? Kita mau bikin sales dashboard, kita mau bikin analytic human resource, kita mau bikin analisis retail pelanggan, kita mungkin mau bikin dashboard smart government, kita mau bikin dashboard hospital. Itu kan contoh-contohnya. Misalkan dashboard, tujuannya apa? Oh, ternyata perusahaan itu ingin memantau perform penjualan apa harian dan tahun. Otomatis kalau kita tujuannya itu kan jelas. Yang dianalisis apa di tablo. Oh, tahu dong, revenue dong. Benar ya? Revenue. Sama kita pengen tahu yang paling laku apa. Kalau kita tahu yang paling laku, berarti yang tidak laku juga tahu dong. Karena kan semua digitalisasi. Anggaplah di gudang itu ada 1.000 barang dengan jenis tertentu, warna tertentu, model tertentu. Ya kan? Ternyata targetnya sebulan laku. Ini udah setahun nggak laku, harus dilakukan. Loss kan itu ibarat. Lossnya apa? Oh, salah prediksi. Salah ternyata nggak laku. Mungkin jualan es musim hujan. Jualan es itu laku hujan atau musim kemarau kira-kira coba. Kalau jualan es, teman-teman kalau bisa mengasih Kemarau. pendapat. Kemarau ya. Iya, haus. Kalau dingin nggak laku. Tapi kan nggak tahu. Itu kan sistem kan nggak tahu kapan kemarau, kapan bukan. Yang dia tahu tanggal. Tanggal kan. Nah, itu agak unik. Anggaplah kemarau itu apakah selalu sama bulan? Kira-kira gitu. Ya kan, mungkin nggak di tahun ini kemarau itu bulan, sekarang bulan November. Tapi 5 tahun lagi kemarau itu mungkin nggak di bulan Januari. Kita nggak tahu perubahan iklim. Gitu. Tapi pada dasarnya hampir sama. Gitu ya. Setiap tahun kemarau dan hujan itu mirip. Lalu wilayah. Supaya tahu wilayah, ini di wilayah ini perlu nambah pasir, perlu bikin cabang lagi. Ya, orang mereka banking itu investasi ATM tentu based on analisis ya, data. Bisa tiba-tiba bikin mesin ATM investasi sekian banyak tanpa ada analisis dan data informasi. Jadi yang ketahuan oh, wilayah performnya turun di mana, di breakdown lagi. Wah, sales ini yang nggak jualan ternyata. Kalau penjualan ya sedikit, nggak tercapai target gitu ya. Lalu ada ketahuan yang produk yang slow moving, ada yang cepat gitu kan. Supaya nantinya tahu strateginya apa, itu kan passing kah atau meletakkan produk retail jualan itu berdekatan, roti dengan meses jangan jauh-jauhan, jangan roti di sampingnya tiba-tiba ada buah, jeda lagi ada apa kan itu. Behavior perilaku orang berbelanja itu kan kelihatannya bisa
terbaca oleh aktivitas tadi. Jika dia ke kasir, tahuan dia beli apa sebenarnya dan menggunakan model pembayaran yang seperti apa. Karena banyak yang pakai eh, brand tertentu ya, tinggal kasih diskon. Menarik kan? Wah ini diskon. Banyak yang pakai. Misalnya bank produk A gitu. Udah diskon. Atau di jam tertentu sepi. Diprediksi ya dilihat data dipelajari. Ternyata di jam tertentu sepi. Nah, di sepi itu dilakukan yang namanya promosi gratis, tapi hari Senin sampai Selasa jam sekian. Kan nggak bisa tiba-tiba tanpa ada data membuat keputusan seperti itu. Contoh ya, saya alas. Lalu human resource, apa nih? Kita mengetahui turnover dan tenaga kerja, gitu ya. Turnover dan tenaga kerja, absensi, kehadiran, KPI, analisis gap, komposisi. Ini bisa dimodeling nih. Apa mengurangi restrukturisasi, mengurangi personel, ya, apa departemennya sering turnover, harus dilakukan, planningnya bagaimana, manage schedulingnya bagaimana. Lalu apalagi di sini pola belanja ya, pola belanja terkait dengan retail tadi, mirip-mirip juga. Tapi ini lebih masuk lagi ke segmentasi, segmentasi cluster, sorry, segmentasi customer, clustering, kelompokin. Sama kayak misalkan ada buah datang di pasar induk. Mungkin yang ahli itu udah tahu ini matang, setengah matang, busuk. Atau dia matang, setengah matang, busuk. Dari 1 juta buah apa mangga gitu. Ternyata yang busuk itu banyak. Gitu. Salah siapa? Kira-kira gitu kan. Tapi kalau dia itu bisa di replace atau itu kan ya Pak Nugroho, Pak Nugroho ya. Oh ya Pak Nugroho Esa Unggul ya, Nugroho Setiabudi. Ya, ya balik lagi tadi ya, customer segmentasi ya, lalu ketahuan gitu ya. Nah, makanya ada customer ya premium, masa gitu ya. Ya, calon, calon, calon customer. Intinya kita kalau tahu pelanggan, identifikasi know your customer itu menjadi penting supaya tahu kita kasih kepada loyalitas, loyalty dan campaign. Misal Pak Habib ini makan Padang setiap hari, udah di warung Padang itu akan kasih loyalty customer point gitu. Jadi dia tahu nih nanti dia akan siapkan beberapa menu. Mungkin kalau dia bisa membaca perilakunya, yang dibeli apa itu udah lagi kan, semakin loyal gitu. Wah, semakin artinya bisnis semakin jalan. Kan ujungnya gitu kan, bisnis kan akan jalan kalau customernya loyal dan banyak. Gitu. Banyak tuh artinya apa? Ya nggak pindah-pindah, loyal tetap gitu. Bahkan melakukan transaksi lebih banyak itu jalan bisnis. Kalau enggak ya nggak laku kan. Nah untuk membuat itu kan berarti ada strategi. Salah satu contohnya ya, BI tadi. Ujungnya apa? Data. Data apa yang bisa diambil gitu kan? Jualan mobil juga prediksi mana yang laku di bulan ini, tahun lalu, bulan depan, model tertentu. Jadi semakin banyak faktor lain itu akan semakin memudahkan untuk membuat pengelolaan. Misalkan ini dalam pemerintahan, visualisasi, kita mau tahu nih hari ini tuh yang lahir berapa orang sih se-Indonesia gitu. Gak usah ngomong se-Indonesia gitu. Sejauh seprovinsi tahu nggak ya? Masuk ke ruangan war room gitu, hmm, dashboard, klik, ada nggak? Saya rasa belum ada ya, real time. Itu kita mengabaikan yang lahir tidak terdata melalui rumah sakit. Biasanya kan dari rumah sakit kan langsung muncul satu, lewat bidan di entry satu lagi.
Kemudian di wilayah tertentu juga kalau tiba-tiba kan muncul rumah sakit di Indonesia ada berapa banyak swasta daerah setiap provinsi kabupaten kota gitu kan berapa orang lahir hari ini ini bisa ketahuan udah angka kemiskinan juga bisa ketahuan sehingga ini tepat guna tuh pengadaan pengalokasian dana oh di wilayah ini nih ternyata di wilayah itu belum banyak sekolah atau masih banyak masyarakat yang tidak stunting apapun itu kan tidak berbasis data nggak bisa. Nah, kebanyakan dari kita itu menginput datanya kurang rajin gitu ya, kurang rajin. Jadi datanya yang nggak diinput nggak muncul harus ada apa secara sistem yang dipaksa melaporkan kelahiran, melaporkan transaksi itu bisa masuk tuh. Karena kalau nggak kan akan tumpang tindih semua. Kita lagi di rumah sakit, misalkan kita tahu oh, di wilayah tertentu, di jam tertentu, ternyata ada pasien yang gawat darurat. Ya. Tapi di pas lagi peak-peaknya itu, petugasnya sedikit. Bahaya kan? Ya, bisa memprediksi kapan dia banyak yang sakit. Di musim apa, di bulan. Memang nggak bisa dipastikan. Tapi kan data histori menunjukkan itu. Data transaksi sebelumnya menunjukkan itu. Behaviornya menunjukkan di bulan apa, di wilayah yang seperti apa. Berapa banyak yang nginap pasien yang rawat ini. Lalu juga penyebaran penyakit. Wah, sekarang musim malaria, misalkan DBD, tipes, kinerja, banyak sekali yang bisa. Intinya di dalam suatu ekosistem, sakit, suatu bisnis gitu, sekolah, universitas, banking dan yang lainnya itu ada aktivitas bisnis proses yang terjadi. Ada aktivitas bisnis proses, ada data yang tersimpan. Data tersimpan itu terintegrasi juga dengan proses. Nah, itu saling secara bisnis kan berhubungan. Kalau jumlah pasien sedikit, maka alokasi tenaga kesehatan juga disesuaikan. Nah, itu kalau tidak bisa didukung oleh struktur seperti bisnis intelijen, itu kan kesulitan. Tuh. Misalnya lonjakan pasien, tiba-tiba pasien datang banyak gitu, tanpa prediksi. Cumanya apa? Tidak terlayani dengan baik gitu kan. Contohnya gitu. Nah, lalu kita masuk ke tablu. Lalu coba deh tablunya dilihat masuk ke www gitu ya. Ada yang udah pernah pakai tablu? Kalau belum mungkin coba masuk ke sini. Tablu.com, get started gitu ya. Ada beberapa fungsi memang harus membayar. Jadi kita coba yang gratisan, saya silakan. Step-step, step-stepnya, lalu klik ya, download. Nggak mungkin ya dicoba sekarang, tapi ini kira-kira nanti silakan dicoba saja, diinstal gitu. Klik aja, Tablu desktop. Lalu dengan Tablu ya ini bla bla tadi ya bisa melakukan manfaat apa banyak sekali dashboard, performance, lalu apa lagi forecasting, monitoring, analisis pelanggan, risiko fraud. Dengan Tableau Server itu kenapa bisa meningkatkan kolaborasi tim? Karena setiap unit atau divisi dalam perusahaan itu dapat melakukan sharing dashboard, kan? Saling bisa melihat. Itu namanya collaboration dengan Tableau Server tadi. Kalau perusahaan ini punya 4 divisi, itu bisa saling sharing dashboardnya, gitu. Saling berkolaborasi. Yang lainnya mungkin sama kayak yang tadi ya. Nah, ini contohnya nih, misalkan kita akan masuk ke Tableau, kita bisa wajib punya data dulu ya, connect data source. Lalu kita bisa memilih dimension dan measure-nya. Lalu kita bisa apply visualisasi teknikalnya.
Data source itu data data yang mau diolah tadi apa saja, CSV, Excel, langsung ngambil gitu ya, spreadsheet dan yang lain. Nah, kita bisa menggunakan Tableau desktop, kita bisa memilih data, ya, variasi ya di internal boleh di copy aja, di copy di laptop, upload gitu. Lalu kita bisa langsung connect ke mau publish datanya nanti. Ini contoh ya, kalau udah di saya suka ada sih install tablunya, nanti kita bisa lihat sama-sama. Tapi intinya begini, ini anggaplah bukan anggaplah memang seperti ini ya komen tablunya ya. Ada dimension gitu ya, ada measure, dan dimension, ada misalnya ada page, ada filter gitu ya. Ini ada selisih ada kolom sama row. Ini sebetulnya harus diklik sendiri nanti, tapi ini contoh sederhananya. Biasanya kalau bikin file ada new dan kawan-kawannya ya, klik-klik gitu. Contoh pertama kita bisa connect ke Excel data source. Misalkan teman-teman punya file Excel, tapi file dataset ya, yang berisikan transaksi ataupun record yang jelas, yang ada hubungannya itu nanti bisa coba. Misalkan gini, connecting to Excel file. Ini ada contoh caranya begitu. Kita connect, kita pilih nih, kan sini kan, sampel. Di dalam tabel itu ada namanya dataset namanya Superstore. Dapat data Excel tadi namanya Superstore. Superstore tadi adalah dataset di Excel, bisa diambil. Connecting to Excel file. Kita connect sini, tabelnya kita pilih ya, Superstore. Otomatis kalau kita pilih akan apa, tervisualisasi. Dan kan kalau dalam Superstore tadi kalau kita lihat, nah kalau contoh ya, saya buka Superstore di sini, bukan Superstore ini misalkan sales lah ya, atau market sales. Misalkan kan kayak begini nih, udah kan ruwet ngeliatnya nih, lihat ya, ruwet nggak? Apa ini? Pusing nggak gitu? Nggak jelas ya, cuma gitu kan. Kalau kita pakai itu kan kita tinggal enak tuh, kita tinggal dapatkan tuh ya, visualisasi lah namanya. Visualisasi itu kan artinya tidak apa ya, tidak apa, visualisasi itu kita data-data tadi itu sudah dalam bentuk ini, tabel-tabel, tabel-tabel tadi, ya kan? Atau tadi kan sampai situ ya. Lalu kita buka, kan? Nah, lalu kita lihat mana yang dimensi sama yang miser. Ini dimensi nih. Ini dimensi namanya kategori, city, kota, negara, customer ID, nama customer, order date. Order date itu adalah kapan pemesanannya. Lalu ada order ID, ada pos, produk ID. ID-nya satu, nama produknya misalkan kue, regionnya Jawa Barat, tahu ID, segments, macam-macam, ship date. Ini measure-nya apa, ukurannya? Apa itu atributnya biasanya? Diskon, profit, jumlah, sales, penjualan gitu kan. Jumlahnya berapa, penjualannya berapa, diskonnya seperti apa, untungnya berapa, profitnya. Jadi tinggal kita klik-klik aja di sini. Kategori pindahkan ke kolom. Ya kan? Region kita pindahkan ke row. Ini untuk melihat apa? Untuk melihat di dalam region Central, East, South, dan West. Untuk kategori furniture sekian penjualannya. Office supply sekian, teknologi sekian. Kan jelas kan? Nah, itu kalau kita ngeliat Excel tadi pusing. Banyak, berapa berat gitu kan. Klik apa, scrollingnya.
kita bisa pindahkan ke sini visualisasi. Yang penting ada data set yang tadi ada data Excel itu ada. Lalu kita mau melihat apa? Kalau kita mau melihat country-nya kita geser ke sini, ke kolom. Ya kan? Ini kategori. Di kolomnya akan menampilkan semua kategori dalam dataset itu. Dataset itu kebetulan kategorinya furniture di wilayah tertentu. Kita mau lihat, kita mau menampilkan penjualan di setiap region berdasarkan kategori itu seperti apa. Salesnya kita lihat, penjualannya kita lihat. Saya mau tahu dong penjualan di setiap region untuk setiap kategori. Gampang kan? Tinggal drag-drag saja muncul dia. Nah, kira-kira gitu. Tapi ini masih tahap awal. Nanti kita lihat kalau bikin dashboard seperti apa. Bisa juga kita mau lihat customer di situ. Customer, kita pilih order date. Nah, kita pengen tahu di jam berapa ini kopi itu paling sering laku. Di wilayah mana? Muncul juga. Atau yang paling nggak laku. Juga bisa juga. Nah, itu contohnya. Lalu kita ingin bikin apa? Bikin grafik dari situ. Grafik dari situ. Kita bikin grafik dari situ, kita isi kolom. Kolomnya region, kategori, lalu kita gunakan row-nya sum, jumlah, jumlah penjualan. Muncul nih jumlah penjualan, grafiknya muncul. Kelihatan nih mana yang paling laku, mana yang nggak laku. Setengah laku. Kira-kira ya. Ini kategori ya, ini kategorinya ini muncul tergantung dataset tadi ada di mana. Atributnya ya, fieldnya. Untuk table ini fieldnya kategori, city, customer name, dan ya. Lalu berikutnya, nah ini kalau mau warna-warna juga boleh, kasih warna-warna sedikit, kita mau membedakan gitu. Tuh, ya segmen, segmen. Ini banyak lah menunya silakan. Lalu ini grafik, oke, ya. Kita mau melihat kolomnya apa? Month, bulan, order date, berdasarkan jumlah penjualan per bulan berdasarkan kategori kan gitu ya. Order date seperti ini. Lalu ini grafiknya, kita mau melihat sebarannya di wilayah mana ternyata yang paling laku. Ada kolomnya longitude dan latitude tadi. Di titik longitude dan latitude di mana ini yang paling laku, yang nggak laku. Zoom ya, jualannya di wilayah mana. Nah, ini dalam bentuk, tahu tadi dalam bentuk chart yang bentuknya Google Maps ya, dalam bentuk bar ya. Nah, atau kita bisa gunakan Kaggle. Kan teman-teman tahu ya, Kaggle itu dataset sekumpulan repositori ya, kaggle.com. Klik aja dataset. Kita bisa pilih mau ngapain, mau analisis apa gitu. Mau analisis pemain bola, ada nggak gitu ya, dataset pemain bola. Sehingga kalau misalkan playmakernya sakit, kita bisa ganti nih playmaker ini yang paling pas. Tentu saja harus ada data sebelumnya bahwa playmaker ini ketika bermain dia kekuatannya sekian, 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 muncul nih. Ketahuan dia histori bermainnya. Kalau nggak ada histori bermainnya, gimana kita bisa memprediksi dia akan menggantikan playmaker yang sakit tadi? Itu dari kaggle.com ya. Masuk ke Kaggle. Kaggle.com ada dataset. Banyak itu. Sorry aja. Data apa? Data tentang bisnis apa di situ. Muncul semua. Luar negeri kebanyakan ya. Silakan. Ini juga sama. Pilih connect ya. Ini saya coba tutorial step by step connectnya gitu ya. Lalu ini analisisnya, pilih data Excel yang akan ingin diolah, lalu akan muncul di bawah nih. Data yang dipilih akan muncul di data source, data source-nya. Ya kan? Muncul. Ini tadi per store tadi sales. Muncul. Lalu visualisasi sheet 1. Kamu bikin visualisasi. Kalau visualisasi yang lain sheet 2. Sekarang ini ingin buat summary dari quantity menurut gender, drag gender ke kolom. Muncul ini pada sheet gitu ya, muncul male ya, laki, female, gendernya male dan female. Kita mau melihat
di kolom itu kita mau melihat gender dan berdasarkan gender lah penjualan apakah kita mau lihat lah mana lebih banyak laki-laki atau perempuan misalnya. Tergantung ya kebutuhannya mau ingin seperti apa. Quantity ya. Tadi kan kita mau melihat berdasarkan gender kan. Summary tadi kita kolom, kita klik ya sini gender. Lalu setelah itu jumlah quantity sum jumlah jumlahnya. Kita pilih di sini tabelnya quantity yang muncul seperti ini. Gender. Dataset menunjukkan begitu. Lebih banyak mana nih? Itu perempuan. Oke. Nah, itu kan masih visualisasi sheet ya. Kita mau membuat dashboard sebetulnya. Dashboard itu berisi apa? Semua yang terhubung, relate, dashboard yang berhubungan ya. Berhubungan seperti ini. Oh, kita bikin dashboard harus ada sheet-sheetnya dulu di data ini, kalau nggak bisa. Nah, apa yang mau diceritakan? Dashboard. Gitu. Jadi artinya tadi data sheet tadi lihat kolom paling bawahnya ada data source, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Di dalam dashboard tadi kita mau bercerita tentang apa antar tiap sheet ya. Kita siapkan di sini. Jadi data source tadi. Sheetnya sheet 1 dan sheet 2 kebetulan yang ada di sini kan. Ini sheet 1, sheet 2 gitu. Muncul ya. Lalu setelah di drop seperti ini. Ya, ya sheet 1 tadi. Nah, kira-kira gitu ya. Digabungkan ya, sum. Lihat produk. Nah, ini kalau ini lain lagi. Tadi kan detailnya tentang kue nih. Ada Black Forest, cheesecake, croissant, kue mana. Produk apa yang sum paling banyak jumlah lah jumlah ukurannya produk ya. Kita lihat sini tiap provinsi nih Jakarta, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini kalau pakai peta seperti apa. Lalu kalau pakai chart, garis chart, dashboardnya seperti ini. Nah, bagaimana cara bikin dashboard? Di dalam tabel itu namanya dashboard, klik new dashboard. Klik new dashboard, di sini ada day. Dashboardnya dari apa? Periode. Di dashboard. Klik ya. Sheetnya apa? Dashboard tadi mau isinya apa? Kita mau lihat produk, map, tren, dan detail kabupaten. Muncullah begini. Anggaplah ini dashboard untuk Green Bakery dashboard. Ya. Mau melihat jumlah transaksi produk dari setiap cheesecake, Black Forest, tiramisu, lalu transaksi daily-nya di sini trennya terjadi gitu ya. Ini detail per kabupaten muncul. Karena ada datanya di wilayah itu terjadi penjualan seperti apa. Nah, ini kalau kita ingin publish ya, publish. Nah, coba saya share terkait dengan data tadi. Data tadi namanya data terkait dengan kue-kue tadi. Nah, itu kayak begini. Ini data sederhana saja. Kita bisa bikin data sederhana ya. Forest, simpel ya sebenarnya. Datanya hanya ini aja. Jadi kalau di luar ini ya nggak bisa kita mau bikin mencari tahu. Misalnya kita mau mencari tahu sales yang paling laku jual nggak bisa, nggak ada dari sini. Tuh, nggak ada walaupun salesnya nggak ada, atribut sales itu nggak ada. Jadi kita nggak bisa dapatkan, bisa kita cari dia. Ya kita hanya bisa lihat dengan data seperti ini di mana paling laku, wilayah mana, jumlahnya gitu ya. Kapannya masih mungkin ya di periode tapi detail jamnya terjadi transaksi nggak bisa. Siang, sore, malam ini paling laku kita nggak bisa. Mau pakai apa? Mau pembayaran kartu kredit nggak bisa juga karena nggak ada informasinya. Ini hanya ngomongin ini saja sederhananya. Gitu. Lalu seperti apa tablu? Ini tablunya ya.
Ini tablu nih, tablu. Ini yang tadi apa namanya? Yang tadi kue-kue itu tuh. Ini data source-nya ya, supermarket sales. Sorry. Kalau ini supermarket yang tadi ya superstore ya. Ini produk ya, produk tiramisu, muffin gitu ya, cheesecake ya, lapis legit, black forest, dorayaki, misalkan gitu, kue-kue. Ini jumlahnya. Kan gampang kan? Tinggal dilihat-lihat aja. Lalu misalkan peta ada di mana. Ya. Nggak singkat sih waktu kita kita nggak bisa dulu panjang. Tapi ini saya hanya coba memvisualisasikan saja. Oke. Kita arahkan ke sini. Thread. Oh iya ya. Di Jakarta Barat jumlah transaksi sekian. Jakarta Pusat jumlah transaksi dan jumlah ya. Beda ya. Jumlah transaksi dan jumlah uang. Ya kan? Transaksinya dua. Tapi jumlah uang yang masuknya 1 juta. Mungkin saja transaksi itu terjadi antara 700 dan 300 ribu sejuta. Atau 500 dan 500 gitu. Ini belum bisa kita bisa breakdown lagi nih jumlah transaksinya ada berapa banyak angkanya jumlahnya gitu ya. Jumlah transaksi dan jumlah source. Lalu trend. Kita lihat daily trend transaction. Daily trend transaction seperti apa. Kita klik sini detail. Periode 1 jumlah transaksi 456. Periode 2 466. 3 7 478. 4 495. 881. Semua juga ada sini. Table ya amount all gitu ya. Kabupaten. Nih, apa saja Bandung, Bogor, Cibinong sama kayak data set tadi kan. Bandung, Bogor, Cibinong, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Timur, Madiun, Magelang gitu ya. Jumlah transaksinya. Nah, itu biasanya bermain di mana? Di filter, di tabel, miser dimensi, miser gitu ya. Apa nih jumlah transaksi, data count, yang lain. Kamu coba yang lain. Yang itu miser value gitu ya. Filter create, Cibinong. Ini dashboardnya, saya kira. Dashboardnya, dashboard itu tadi lihat sheet ya sebelah sini. Itu menghubung dashboard itu sebetulnya menggabungkan sejumlah sheet di tabel tadi itu ya. Jadi sebenarnya tabel itu punya data source. Data source diekstrak ya. Jadi muncul data itu muncul dalam visualisasi ini. Lalu kita setiap sheet itu kita mau melakukan apa? Sampai nanti supaya kita bercerita kan story-nya. Kita cerita tentang apa? Sini ada produk. Masukin ke sini sheet-nya. Lalu ada map, Monitor baru. ada trend, ada detail. Nah, sheet ini nggak masuk. Hah? Nah, sheet 5 ini beda. Sheet 5 ini isinya tentang nggak terkait ya. Lalu muncul ya, nih jumlah ini dashboardnya. Nah, seperti itu saya kira tabelnya ya. Lalu sebetulnya kalau kita mau melihat lagi nih, misalkan nih, eh, oh, oke, di dalam tabel kita bisa gunakan sampel data yang udah ada sebenarnya, ya kan? File aja di situ. Nah, superstore, ada superstore tuh di situ, ya kan? Data source-nya. Ini data
Nah, ini Superstore. Kalau tadi kan data kue-kue ya, penjualan kue-kue ya. Kalau ini sekarang Superstore ini data. Kalau kita install Tableau udah otomatis ada nih. Banyak sekali nih. Dashboardnya nih, bila per region gitu ya. Nah, performance, dia mau melihat performance tiap sel, bisa. Kenapa? Karena ada. Lalu ada data source-nya ini tadi sebelah kiri, data source-nya ya. Tableau punya sampel data namanya supermarket sales tadi, superstore gitu. Sales target, gitu, kategori, segmen segmen daripada customer-nya gitu ya. Banyak overview, ya kan? Performance, forecast. Dia ada performance, ada forecast. What if for, oh, ini lebih rumit lagi. Total sales, ya. Itu produk, ya produk gitu ya. Lalu customer, siapa-siapa saja customernya nih. Customer siapa saja, ya. Jumlah sales, quantity sales per customer, profit ratio ini dia sudah merancangnya. Silakan dipelajari dari shipping, banyak ya. Performance juga, performance penjualan versus target, ya. Kira-kira gitu. Ada commission model, ada detail yang banyak ya. Kalau mau yang mudah yang tadi kue gitu ya, kue kan gampang ya. Kait kue tadi lebih mudah. Ini tugas kelompok masih. Oke, eh, mungkin sesingkat cerita, kalau saya kembali ke slide, gitu ya, kalau saya kembali ke slide tadi, kembali ke slide ya, hmm, apa keywordnya? Keywordnya yang pertama, kita pasti membutuhkan data, ya. Pasti membutuhkan data. Data dalam bentuk apa? Digital tentu. Nggak bisa kalau masih pakai tulisan, digitalisasi dulu, gitu kan? Kita membutuhkan data, apapun itu, data transaksi, mencerminkan. Kalau udah punya aplikasi, tinggal diminta, diekstrak data yang terjadi. Semua data muncul di situ. Apa yang mau dilakukan gitu ya. Kemudian kita pilih mau pakai software apa. Gitu ya. Mau pilih pakai software yang tadi Tableau, Power BI, dan lainnya. Kita mau pilih software apa. Setelah itu, kita mau melakukan apa di situ. Oh, deskriptif dulu ya silakan. Kita mulai cerita what dulu, apa gitu. Business reporting well defined, ya. Business problem opportunity. Lalu enggak, saya mau prediksi boleh, what will happen gitu ya. Lalu kita bisa gunakan ini template ini, business understanding, understanding lainnya. Itu menjadi hal yang penting. Setelah itu silahkan dicoba, mau melakukan apa. Misalkan ya kita penjualan-penjualan yang paling mudah dipahami. Tren penjualan, kontribusi tiap sales, jelas kita breakdown. Oh, ternyata dari semua sales yang berkontribusi signifikan si Iwan, si Budi gitu. Gitu. Dan lagi dia penjualnya panjang banyak gitu. Sehari bisa berapa mobil laku misalkan gitu lah. Nah, lalu setelah itu baru masuk ke Tableau lagi. Nih, coba aja www.tableau.com. Tadi yang saya klik tadi itu gratis sih. Saya nggak membayar. Ya, itu saja mungkin dari saya, Prof. Habib. Mungkin silahkan kita lanjutkan ya, kita jawab. Dipersilakan teman-teman. Oke, terima kasih Prof. Ya, Fajar. saya kembalikan dulu untuk di Oke, sesi tanya. siap. Ini menarik sekali ya materinya. Nanti bisa di-share ya,
Prof Ya, ya, siap. Iya, iya, siap, siap. untuk ininya, materi-materinya. Oke, teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin eh, Oh, ini ada. sebelum 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 ini ada Mas Kelvin ya. Sebelum ke Mas Kelvin, untuk ini Prof, apa ya? Untuk Tableau ini sama Power BI bedanya gimana ya? Tadi kan ada Nah, Power BI, tadi kan ada Power BI, ada sekarang itu Tableau. Nah ini bedanya mungkin gimana? sama bedanya kayak Google Chrome dengan Mozilla Firefox. Oh, berarti sama ya. Hampir. Mungkin dari Nah, sisi eh, versi gratisnya ada perbedaan nggak? Apa sama-sama gratis semua? eh, sama-sama untuk visualisasi. Hmm, Kalau bedanya apa ya? Sama-sama bisa mengolah visualisasi gitu. Kalau kemampuan datanya mungkin perlu dicoba juga ya. Saya juga harus kita Kalau bandingkan. kalau Tableau, Prof, apakah ada batas waktu misalnya hanya sebulan gitu untuk Oh iya iya. Tableau publik gitu? Heeh. Iya itu ada. Kita butuh registrasi. Kita butuh registrasi. Untuk tabel publik juga nggak bisa langsung apa namanya tuh, nggak bisa open source gitu ya. Terus harus ada fitur-fitur yang berbayar di Tableau ini karena Tableau kan berbayar. Biasanya kalau perusahaan punya Tableau itu usernya di kalau di perusahaan itu bisa punya privilege untuk menggunakan fitur. Tapi kalau tanpa itu personal itu nggak bisa Pak, ya. Harus berbayar. Oh, untuk fitur-fitur ya. Tapi kalau batas waktu ada nggak? Misalnya Tableau hanya 14 hari gitu, atau dia Enggak selamanya gitu? selamanya. Oh, selamanya ya. Hanya beberapa fitur. Berarti mirip Power BI. Mungkin Power BI juga sama. Fitur-fitur Ya, tertentu tuh ujung-ujungnya bayar juga ya. ya kalau untuk project besar rasanya sih ya nggak bisa ya kalau pakai yang tanpa bayar ya. Mungkin kan kapasitas capability dari gratisan beda. Kecuali Oke, ada betul. ada juga yang kayak 14 hari ya, 14 hari hilang gitu. Ini enggak, ini udah lama sih. Oke, oke. Baik. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ada dari Mas Kelvin. Siang Pak, izin bertanya untuk data dari Tableau, hasil yang kita serahkan ke user biasanya dalam bentuk file apa? Apakah PDF, JPEG atau lain? Silakan Prof. Pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Pak Habib. Ya, Pak Kel. Manggilnya Pak atau Mas ini? Mas ya? Mas, Ini Pak, Mas Kelvin nih kayaknya mahasiswa nih. Mas itu. Mas Kelvin. Ya, menarik ya, thank you ya. Data dari Tableau itu adalah hasil yang kita serahkan. Oh, hasil pengolahan data yang dilakukan dengan Tableau gitu mungkin ya. Ya. Kalau kita mengolah data dengan Tableau, hasil yang kita serahkan ke user biasa dalam bentuk file apa ya? Dashboard, kan file yang bisa diklik-klik kayak bikin aplikasi aja, aplikasi dashboard gitu. Mas Siap, Kelvin. siap. Berarti JPEG ya, Prof. Artinya Oh, yang gitu diberikan ya. bisa di screenshot gitu ya. Boleh kalau mau di convert ke screenshot tapi maksudnya ini dalam bentuk visualisasi gitu. Tapi kalau mau di screenshot ya bisa saja. Tapi dalam bentuk JPEG atau ya JPEG lah. Iya, Bisa artinya dari Tableau dashboard itu bisa di-share ke user gitu ya, Prof. Ya? bisa. Iya. Oke, gitu Mas Kelvin. Ya. Halo. Ya, katanya. Dalam hati. Oke, yang kedua, eh Ari Santoso, izin bertanya. Oh, ini mahasiswa juga ini. Ada NIM-nya. Apakah ada Tableau versi gratis untuk mahasiswa dan cara download? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan ini banyak banget ini. Gimana, Prof? Satu-satu kali ya. Satu dulu Boleh, deh. boleh. Satu-satu deh. Soalnya dia Pak, nanyanya ada 5 nih, 4 ya. versi gratis untuk mahasiswa. Iya, Versi versi gratis gratis.
versi gratis untuk publik ada. Oke, Nah, jadi cara cara downloadnya yang tadi link URL tablo.com. Ini tablo.com ya tadi. ya, Yang ada di slide. ya. Jadi Mas Arisantoso ya, silakan dibuka URL dari Tableau Public. Nah, itu gratis. Bisa untuk Gratis. mahasiswa maupun masyarakat umum. Tuh. Oke, thank you, Prof. Kedua, tipe data apa saja yang bisa dibaca oleh Tableau? Apakah tipe data pickle bisa? Nah, pickle nih biasanya mungkin gambar ya, gambar koordinat gitu, Prof. Kurang lebih kalau nggak salah. Saya belum pernah coba ya data pickle ya. Tapi Ya, ya, seharusnya sih longitude ya. Kalau longitude bisa. Kalau gambar dalam itu apa? Bitmap gitu. ya, bitmap bisa. Bisa, bisa nggak, Prof? Kalau gambar Saya belum Tableau. coba, belum tahu. Oke, kalau tadi dari contoh Excel ya, Excel. CSV, Excel gitu bisa ya. CSV, Excel. Artinya kan Oke, itu file file JPEG yang dia baca ya. Rasanya sih eh, langsung otomatis gitu mungkin enggak ya, karena kan dia raw ya. Aku dia kan tabel ya bentuknya ya. Kecuali itu dikonvert dulu ke dalam, misalkan tabel gambar itu dijadikan koordinat mungkin ya bisa ya. Tapi kalau langsung gambar mungkin ya, saya melihat itu rasanya, walaupun saya belum tahu, belum pernah coba data gambar. Masa di import gambar gitu ya. Kita coba aja ya. iya, siap. Ini kayaknya belajar Python ini, Mas Arisantoso. Bisa Ini jadi dia. tuh. Iya. Oke, Prof. Gitu ya. Jadi tadi dia disampaikan untuk Tableau dia lebih ke data yang tabular ya, Mas Arisantoso ya. Jadi untuk data yang seperti format khusus, seperti pickle itu sebenarnya buat Python gitu ya. Kemudian atau mungkin gambar itu tidak didukung secara penuh oleh Tableau. Ya, Tableau lebih ke data-data yang berupa tabel. Tadi udah didemokan oleh Prof. Fajar ya, tabel, kemudian bisa dibaca kolom-kolom, baris-barisnya. Nah itu Tableau lebih spesialis ke situ. Ya, bukan Ada untuk gimana Prof? eh, ada software lain namanya Apache Nivy ya, itu bisa membaca PDF file. Mungkin kalau gambar bisa juga dicoba Apache Nivy ya. Dia kita mau melihat uh, isi kalau isi PDF bisa dibaca software itu. Kalau maksudnya seperti Oh, itu. tapi itu di luar Tableau, Prof, atau ekstensi? Di luar Tableau, software yang berbeda Oke. lagi. Apache, Nivy. Apache Navy ya. Atau mungkin sekalian Python ya, Google Colab gitu ya. Nah, itu bisa. Iya, Python ini memang pickle nih buat Python nih. Iya, Oke, iya. Prof. Berikutnya, waduh pertanyaannya lumayan banyak ini. Kayaknya bisa sampai malam ini, Prof. Enggak ya? Oke, enggak. Apakah Tableau, ini masih Mas Arisantoso ini nanya ada tiga ya, kurang lebih. Apakah Tableau dapat digunakan untuk real time data untuk menampilkan dashboard sales. Jadi mungkin dia langsung tarik satu event, satu source data, transaksi, tampilin gitu. Mungkin kayak OLAP gitu ya. Tapi kan kalau OLAP biasanya harus dipindahin ke satu server dulu ya, Prof ya. Ke Iya, iya. warehouse dulu. Nah itu gimana, Prof? Warehouse. Ya. Tanpa pengolahan ya ini artinya ya. Iya. Jadi langsung data operasional mungkin apa bisa operasional real time ditarik langsung tampil di dashboard, di update mungkin seperti itu. Biasanya ada bridging ya. Ada bridging untuk apa ya? Untuk kalau otomatis gitu real time naik turun. Itu harus ada codingan lagi. Oke. Nah, maksudnya kalau eh, harus ada implementasi untuk membuat bridging ya, interface gitu. Kalau langsung Siap. dengan install gini, rasanya sih enggak. Karena kalau Iya, iya. kemudian dia ini kan dari dataset yang diupload saat itu ya, tapi kan untuk dia real time berarti kan connect ke komputer lain kan gitu. Iya, Komputer lain yang betul. point of sale gitu. Tapi ada bridging interface. Dia bisa-bisa ditarik datanya Oke, seperti. Oke sih, bisa. oke, Tapi oke. tidak Iya, otomatis. siap. Wah, Oke, Mas Pak Dik. Arisantoso, mana ini orangnya? Ada? Halo? Oh, ini apa? Pak Dik kan ya?
Iya, eh, jadi Mas Ari Santoso ya, tadi disampaikan Pak harus bridging ya, termasuk tadi kalau mau menggunakan pickle ya bridging ke Python, ya bisa aja Tableau mungkin eh, menggunakan apa namanya Python server khusus ya, tapi nggak bisa secara langsung dia mengolah pickle ataupun real time sales, gitu Bro, mungkin Prof ya. Iya, betul Siap, Prof. oke. Oke, baik ini pertanyaan dari Pak Dekan. Oh iya, ada Pak Waduh, Dekan ya? serem ini pertanyaannya. Selamat siang Pak Dekan. Pak Oke. Dekan hadir nggak nih Pak Dekan? Ada siap. Hah? Oke, ya. Oke, gimana Pak Giri mungkin mau menanyakan Ya, langsung? tanya Siap. langsung aja ya. Oh, aduh Pak Ini Dekan. mumpung ada teman-teman dari BTIK, kadang kan Pak pimpinan-pimpinan di rektorat itu perlu data ataupun yang tadi yang ditampilkan. Nah, kadang tim IT itu akhirnya develop sistem untuk menjawab itu. Sebetulnya kan dengan Tableau yang tadi Prof paparkan, harusnya bisa tuh tim IT menyediakan data, maka level rektorat bisa tinggal klik-klik seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaan dari saya sebetulnya apa data mana yang harus disiapkan, data transaksi atau view saja? Karena kadang Pak Rektor ingin pokoknya data yang terakhir, nah kayak gitu itu yang akhirnya membebani server. Kebetulan di sini ada tim IT, gitu Prof. Kemudian sebetulnya di level dekan rektor itu harus dilatih apa supaya bisa menggunakan Tableau? Makasih Prof. Ngeri kalau Pak Dekan ada turun tangan. Bingung saya jawabnya Pak Dekan. Mungkin bisa besok Prof dia. Enggak. Siap. Luar biasa nih Pak Dekan ya. Jadi Pak Dekan ingin apa nih? Data transaksi atau view saja. Data transaksi berarti dari sistem informasi Dari akademik si akad di misalnya kan, di dari si akad ya. akad dan segala macam itu kan memang aktivitas sehari-hari. Kalau kita tak belum mengakses itu, khawatirnya malah membebani apa sistem gitu ya. Bisa nggak misalnya di migrate aja si akadnya, diambil view-nya saja. Karena Tableau itu kan nggak perlu melakukan transaksi gitu ya, Iya hanya bisa. mereview aja. Nah itu gimana tuh ya, stagingnya biasanya gitu, gimana tuh Prof? Kalau mau bikin view berarti harus ada yang menganalisis view apa saja ya berarti ya. Gitu ya. Hmm, mungkin ini bisa dilakukan ya Pak Prof Pak Gary ya untuk menggunakan view data. Kalau langsung transaksi ya nggak bisa lah, nggak memungkinkan kira-kira gitu. View-nya banyak, berarti kan bikin view-nya lumayan banyak kan? Nggak tahu saya, view-nya berarti ada berapa banyak view view-nya kan berarti harus dibikin relasi-relasinya juga gitu di dalam transaksi. Ini maksudnya view untuk view view database kan, Ya, view database view betul. data kan, Hmm. query-query juga. Itu perlu dibikin itu saja. Apakah di sini sudah pakai Tableau? Beberapa Sudah ya. beberapa rekan sudah, tapi level atas kayaknya belum deh, sehingga teman-teman di Oh, divisi IT keteteran pada saat pimpinan minta data analisis gitu 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 Prof. ya, ya. Yes, bisa Pak Gary dengan menggunakan view ya. Silakan. Di sini juga untuk biasanya untuk KPI gitu ya, tabel-tabel gitu ya. Tuh, macam-macam kan itu kan si akad kan berarti tidak hanya profesionalisasi si akademik mungkin dari kinerja-kinerja karyawan di tahu pun sudah paham di situ mungkin sistemnya finance integrated kan harusnya kan baru tabelnya bisa main di situ kalau hanya untuk proses bisnis di akademik mungkin kurang maksimal bayangannya kan begitu. Jadi di dekanat ada tablu sendiri untuk performance indikator, ngakses ke semua data gitu ya. Iya, Oke. dekanat kan mungkin Ya di dekanat kan memang rektorat kali ada KPI dari KPM untuk di achieve. Nanti berarti itu akan akses sehingga kita bisa mendapatkan performance dari di grup dekanat, iya, prodi gitu iya, dan macam gitu kan. jadi nah KPI yang masih merah kalau Hmm. merah harus dilakukan kan KPI dari universitas kan di sana ada KPI juga kan Pak Habib ya Ya. KPI kan dari universitas fakultas dari prodi misalnya Mm-mm. lalu ada unit lain kan kelihatan tuh nanti mana yang merah hijau
Berarti ini PR-nya Pak Habib ya, Prof? Ya Pak Habib, Pak Habib sebenarnya udah biasa dengan hal gini Pak Geri. Cuman ya mungkin dia ini aja malu-malu. Malu-malu. Atau Malu-malu memang kucing. Malu-maluin. belum belum ada yang kontraknya belum ada mungkin. Iya, iya, oke, makasih Prof. Jadi mungkin Pak Iya. Geri di sini kan beberapa kita ada ini sampai 200 lebih tadi pesertanya ya. Mhm. Tapi ini jam 3 mungkin ada yang tadi udah mulai kuliah gitu. Ah, iya iya Nah, betul, ini silakan. kebetulan ada Mas Nandra juga nih dari S2. Barangkali Mas Nandra dan tim BTK lain bisa mengambil satu penelitian atau tesis atau tugas kuliah. Jadi seperti kata Prof Fajar tadi, mungkin ini Pak Geri, Tableau itu menjadi back end gitu ya, Prof ya. Jadi dia connect ke satu Iya, database iya. yang existing, mungkin ada data warehouse atau apapun, sehingga Tableau itu langsung mengolah, memvisualisasi gitu kan. Prof Fajar ya mungkin ya seperti itu. Iya, iya, betul. Boleh Pak Giri nanti mahasiswa Iya, iya. MKOM bisa kita Fasilitasi. fasilitasi siap. Ya, ya tadi memang pertanyaannya apakah langsung ke data data transaksi atau mainnya data warehouse-nya ya berarti kan tidak langsung ke transaksi. Oke, terima kasih Iya, Pak, Pak siap. Prof. Makasih Pak Giri. Turnuhun. Oke, ini Mas Kusdipio Cahyono ya. Izin bertanya, Prof. Untuk Tableau server ini berarti bisa kita develop sendiri. Nah, ini relate ya pertanyaan ini dari tadi ya. Apakah Tableau server bisa kita develop sendiri? Hanya mungkin ada keterbatasan fitur. BTW sangat menarik materinya, Prof. Terima kasih. Ya, silakan, Prof. Iya, sangat bisa ya dengan batasan tertentu ya. Karena Tableau Server bisa kita develop, install dan kelola sendiri mungkin ya. Tapi ya itu lisensi dan segala macamnya. Karena dia Tableau Server bukan open source. Jadi Oh, oke. Tableau bukan open source gitu ya. Ya, tapi kita bisa configure, gitu. Kita bisa akses user, internal lah mungkin ya, internal kampus atau perusahaan. Dan juga bisa kamu connect dengan database internal, kalau kalau ada di sana ya sangat mungkin kan gitu. Bisa yang bisa di deploy kan. Kan ada Tableau Tableau desktop, Tableau server kan. Desktop itu kreator Tableau desktopnya. Lalu ya pasti ya API lah ya untuk mau connect kemana-mana. Jadi ini bisa dengan development. Tapi eh, nggak bisa dirubah ya source code karena dia bukan open source gitu. Apalagi mau modifikasi gitu. Tapi kalau mau integrasi pakai API scripting sangat memungkinkan. Kira-kira gitu Pak Pak Siap. siapa? Oke. Pak Kusdibio. Iya. Ya, thank you. Yuk, gimana? Ya, Mas Kusdibio? Oke. Ya, baik, Prof. Kita lanjut. ya. Baik, Pak Prof. Terima kasih. Berikutnya, Mas Jeremy Yopi. Selamat siang, Pak Ahmad. Pak Ahmad izin bertanya. Tadi saya melihat visualisasi data dalam bentuk peta, Pak. Apakah gambar peta sudah disediakan Tableau atau kita yang mengatur sendiri? Terima kasih, Pak. Ya, Prof. Silakan. Mau ngikut itu diatur tuh mas apa? Koordinatnya gitu. eh Enggak, maksudnya, udah ada di sana. oh iya. Sudah ada. Kalau memang seperti itu ya. Tapi kalau mau spesifik ini di rumah kita gitu petanya ya harus kita konfigurasi. Karena dia punya fasilitas untuk geo ya, geomap ya, map ya, API untuk tabunya. Dalam bentuk peta kan tadi kan masih peta, sebetulnya peta-peta titik-titik tertentu aja kan. Wilayah itu ada di Tableau. Misalnya Jakarta itu ada bisa kita bikin Jakarta. Kalau mengatur sendiri misalkan di rumah kita sendiri gitu ya, koordinatnya ya nggak bisa kita satu sendiri. Oke, Prof. Ini siapa yang share screen nih? Oke, seperti
Mas Kusdibio tadi ya. Jadi untuk server ada sudah default dari tablunya. Kita mungkin bisa custom seperti itu ya Prof ya, termasuk ke Mas Jeremy juga. Iya, Jadi untuk peta kita mungkin bisa custom tapi tidak sampai sangat bebas sekali untuk pengaturan. Oke, Ari Santoso, benar Pak di Python. Oh iya di Python. Ya jadi nah, untuk tabel ke Python ya harus di-connect ke Python dulu gitu ya. iya Oke, gitu. berikutnya dari Mas Fazli. Selamat siang Prof. Izin bertanya, di era digital ini, tools business intelligence seperti Tableau semakin mudah digunakan atau user friendly, bahkan tanpa coding. Sebagai mahasiswa, skill apa yang sebenarnya lebih dicari industri saat ini? Kemampuan teknis mengoperasikan toolsnya atau kemampuan data storytelling, menyampaikan cerita di balik data. Oke, Prof, silakan di eh, respon. Oke, eh, Mas Fazli Kuasairi ya. Betul, tanpa coding, yes. Kecuali mau ngomong kemana-mana tadi ya. Interface, skill apa yang dibutuhkan? Hmm, Ini apa nih? Skill apa yang bisa? Ya, menarik ya. Kita di ICINDO itu lagi survei sebenarnya. Survei sertifikasi apa yang dibutuhkan untuk Apa tuh, Prof? Boleh dibocorin ya? di industri gitu. Nanti mungkin Pak Habib boleh lah kita saling survei. Gojo ini juga ICINDO, Pak. Siap. Jadi memang industri itu ternyata sekarang ini lebih ke skill ya, skill dan kita boleh menghargai certified ternyata. Certified itu artinya ya betul-betul sertifikasi yang diakui oleh lembaga yang mengeluarkannya. Nah, profesi-profesi apa gitu kan? Karena ISINDO ini sistem informasi, kita coba melihat profesi SI yang seperti yang dibutuhkan di industri oleh industri seperti apa. Tapi agak sulit membedakan SITI, jadi tapi IT lah khususnya gitu ya. Nah, ini lagi proses ini sih masih FGD dengan industri gitu ya. Kita uh, masih belum tahu juga nih Pak Habib. Ya banyak beberapa yang berseliweran, tapi hmm, sehingga sertifikasi relate gitu ya, ke depan sebenarnya ke depan itu yang masih bertahan itu apa? Kalau skill kan mungkin dari Pak Habib bisa, dari nanti Pak Aziz, skill dari Pak Habib bisa, dari Pak Geri gitu ya. Tapi kalau ke depan ya pasti terkait dengan data science gitu ya. Sisi intelijen itu udah pasti ya. Kemampuan-kemampuan low code itu low code sekarang. Low code tuh ya Pak Habib lebih jago ya low code itu udah ngomongin low code lah, nggak kayak zaman dulu lah. Tidak gitu kita ngomongin gue ngomongin relate bisnis proses gitu. Hard code gitu. Code kalau terkait dengan GS dan yang lainnya lah gitu ya. Nah, itu mungkin kemampuan itu yang dibutuhkan skill untuk industri dan juga terkait dengan cyber security kelihatannya saat ini. Cyber security. Lalu kemampuan teknis mengoperasikan toolsnya atau kemampuan dasar ya, iya jelas. Mengoperasikan toolsnya ya pasti harus ya. Karena kayak tadi di data tabel itu kita bisa kan ada namanya story. Story itu bercerita tentang hasil pengolahan data informasi tadi. Setelah dashboard kita bisa bikin story. Story itu di dalam tabel itu bercerita seperti ya, storytelling bercerita di bisnis ini bagaimana nih masalahnya, ini datanya, ini hasilnya, ke depan harus bagaimana, terus dilakukan itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak memiliki kemampuan teknis mengoperasikan toolsnya akan susah juga. Jadi kedua-duanya dibutuhkan. Menyampaikan cerita di balik data ya wajib, tapi kita tidak bisa menyampaikan cerita kalau kita tidak bisa ngolah mengolah data itu menjadi cerita. Kira-kira gitu. Ya kan gitu ya. Kecuali ada temannya atau rekannya yang bisa mengolah data, kita bercerita dengan sangat baik. Itu di luar bidang komputer mungkin itu komunikasi. Gitu. Jadi kalau komunikasi itu kan ilmu bukan ilmu IT ya. Dan apakah itu yang dimaksud? Nah, saya kurang paham. Apakah yang dimaksud teknik komunikasi skillnya atau memang
kita bisa menceritakan hasil data tadi, pengolahan data dengan user story tadi di dalam Tableau, user story, Tableau, storytelling itu ada di Tableau, bisa dibikin kayak apa, antar sheet, antar antar bagian itu bisa berhubungan, connected dan bisa dirancang. Kira-kira gitu. Semoga menjawab Mas Fazli. Siap, Prof. Ya, Iya, Mas Fazli gimana? Apakah sudah terjawab? Ini sebagian mahasiswa S2, Prof. Jadi sambil kerja kayaknya. oh ya hebat hebat kerja kerja sukses lah ya. Iya, jadi Mas Fazli ya, eh, untuk mengoperasikan tools tuh menurut Prof Fajar tadi sudah pasti wajib hukumnya, harus pasti bisa ya Prof ya. Jadi Iya iya iya. nggak bisa ditunda-tunda, itu nggak bisa Iya iya. diabaikan. Udah pasti kita harus bisa eh, upload file Excel-nya misalnya gitu ya. Lalu kita tadi misalkan mau melihat asosiasi dari item-item di dalam Excel-nya, di dalam tabel. Kemudian kita mau tampilin grafik, itu udah pasti harus bisa. Nah, kemudian tadi tergantung juga jenis pekerjaan kita. Kalau kita berhubungan sama pitching, berhubungan sama presentasi, sama marketing atau apa, kemampuan storytelling itu juga mungkin sangat penting ya, Prof ya. Jadi Oh sangat sangat penting. mungkin dua-duanya ini Iya nggak ada yang lebih penting iya gitu. Jadi itu penting betul dua-duanya betul. gitu. Seperti itu, Mas Basli mungkin ya, Prof ya. Jadi Ya tadi ya. setuju Prof Habib. Siap. Oke, ini Pak Nugroho nih kayaknya ya. Ini Ini Pak Nugroho Julistia bukan? Yang iya kayaknya nih, soalnya nggak halo ada Pak NIM-nya. Nugroho. Nugroho nih udah kenal Prof Fajar dari dulu kayaknya. Sebelum saya join tadi katanya saya dosen baru gitu ya. Sebelumnya saya di BINUS gitu kan. Join S Unggul baru 2018 gitu. Oke, Pak Nugroho pertanyaannya adalah apakah Tableau tidak mengumpulkan data sensitif bisnis untuk keperluan tertentu dari developer atau sponsornya? Silakan Prof. Ya thank you. Mana Pak Nugrohonya mana? Nggak buka kamera. Ya, mungkin lagi ngajar. Ini jam-jam siang Halo, ini. Pak Iya. Fajar. Wah iya, halo apa kabar Pak? Aduh. Long time no see. Oke, oke. Thank you Pak ya ya. Ya ya boleh boleh. Saya coba jawab ya Pak. Karena Iya, ini Pak Fajar. apakah Tableau tidak mengumpulkan data sensitif untuk keperluan tertentu? Oh, maksudnya gimana ya Pak? Harusnya nggak ada ya. Eh, Tidak ya tidak kayak tidak mengambil ya. Tidak gini, harus. Pak Fajar, itu kan kita pernah ada isu TikTok dilarang karena dia mengumpulkan data-data transaksi Oh, dan sehingga iya iya. Cina tahu gitu kan. Saya pernah pakai Power BI juga, cuma nggak lama sih. Curious aja, apa ini bukan bagian dari data intelijen gitu loh. Ini menarik sih pertanyaan agak-agak agak ke sana gitu tapi ya saya nggak tahu sih tapi harusnya sih tidak ya karena kan Soalnya ya, setahu saya ada yang servernya bisa pakai Tableau atau kita develop sendiri kan. betul kita bisa develop sendiri. Nah, ketika kita taruh di cloud-nya Tableau, apakah tidak ada informasi data leaking itu loh? Bisa, Kita, kalau kalau sih kita Mas, ke situ. kita menggunakan Tableau Server on Promise kan berarti Tableau nggak memiliki akses ke data kita. Iya, iya. Tapi kalau Tapi kan ya Tableau itulah Cloud parameter Pak, online, kalau dia punya backdoor gitu loh. oh gitu. Itu paling menarik sih. Tapi kalau Tableau Cloud atau online atau yang pakai SaaS tadi, ya berarti eh, ya gimana ya, ya disimpan di sana gitu. Tapi kalau sangat sensitif, eh, mungkin pakai Tableau Server on Premise kali ya. Mungkin ya itu sih ya yang pilihannya ya. Perlu kita cek Self juga tuh hosted. apa ada terbuka itu port-port yang Eh, aneh-aneh. kalau kalau di publish di luar ya bahaya. On premise lah ya self hosted gitu ya. Langsung di ya kira-kira gitu. Oke, Harusnya siap. sih enggak sih. Tapi kalau yang yang lain ya kita nggak tahu cloud gitu ya. Ya menarik sih. Jadi kalau Pak Nugroho kan orang security kan dari zaman dulu sampai sekarang masih concernnya ke sana berarti ya. Masih Pak, masih tertarik masih ke situ terus Iya iya berarti ya. iya. Thank you. Iya iya. Iya Thank Pak. you Pak Fajar ya, sehat selalu. Terima kasih sehat selalu Pak. Ya.
Siap, oke, terima kasih Prof. Jadi mungkin itu tadi ya eh, pertanyaan Pak Nugroho terkait karena beliau pakar di security gitu ya. Jadi mungkin terkait pelindungan pribadi ya, bukan hanya pribadi, bahkan ini perlindungan bisnis gitu kan. Jangan sampai data kita kalau kita berbisnis sama Tableau ini dikumpulkan dan di eh, apa ya, mungkin di monetize, dikirim ke temannya apa gimana. Mungkin ini juga Prof Fajar ya. Jadi saat kita download, kita menggunakan Tableau kan ada terms and agreement, condition Iya, atau apa. iya. Itu mungkin Pak Nugroho bisa dibaca, karena kalau mereka melanggar itu bisa bisa dituntut Iya, gitu ya, pelanggaran harus dicek. Iya. data gitu. Jadi mereka kalau mereka mengumpulkan, mereka harus bilang untuk apa. Kalau mereka nggak ngumpulin juga mereka bisa menyampaikan di Oke, betul-betul ya kita akan terms pelajari itu agreement itu term and mungkin ya, condition Pak ya. Betul, Nugroho. betul-betul. Siap. Oh, jadi Pak Nugroho masih di cyber security ya? Masih penasaran Pak? Masih curious. Iya. Oke, sebenarnya kita butuh pembicara narsum, nanti mungkin saya japri Pak Nugroho kalau ada ya, Oke, khusus ya cyber bisa. security. Oke, makasih Pak Nugroho. Lanjut, Aris Santoso. Terima kasih Prof informasinya. eh Mudah-mudahan Prof Fajar nggak capek ya. Ini saya ini ya apa, banyak juga nih pertanyaannya. Masih ada dua lagi Prof, ya nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Ya santai ya. Soalnya Aman. ya aman ya. Oke, eh masih ada dua lagi Prof. Yang pertama dari Mas, waduh nambah ini. Mas Mas Tino Saputra. Izin bertanya, selain Tableau, apakah ada software lain, Prof, yang eh, mungkin atau ada yang gratis? Jadi pertanyaannya, selain Tableau, apakah ada software lain yang gratis gitu kira-kira, Prof? Iya, eh, mungkin bisa coba ini Pentaho ya. Yang tahu, Pentaho siap. siapa Mas siapa tadi? Mas Tino, Mas Tino. Pentaho dicoba Pentaho. Pentaho gratis, harusnya gratis. Nggak tahu sekarang. Masih gratis ya Pak ya Pentaho full ya? gratis sih, Prof. Ya, Wah, ya, Pentaho, full gratis Pentaho. ya, Prof. Ah, Pentaho Ya, aja. open source kayaknya. Open source, betul. Kalau mau bikin buat Siap. tesis Pentaho cukup lah. Ya, Tableau juga bisa. ya, siap. Itu Terima kira-kira. kasih, Prof. Thank you Ya, ya. oke, Mas Tino, mungkin begitu. Berikutnya dari Mbak, kayaknya ini Mbak Farisa Aulia mungkin ya. Pak, maaf izin bertanya kalau materi bisa di-share tidak? Oh, Oh Prof, bisa bisa materinya bisa. bisa di-share nggak? Siap nanti saya share ke Pak Kaprodi ya Pak Habib ya. Siap, siap, Siap. Prof. Jadi memang ini ya apa ya? eh, mahasiswa gitu, Prof. Jadi buat Ya. dipelajari lagi. Siap siap siap. Kemudian Mas Kusdipyo, oke baik Prof. Mas Jeremy, baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya Prof. Tadi saya tinggal dua, nambah dua ini. Oke, nggak apa-apa ya. Ini Prof Fajar kita bookingnya dulu sore ini sampai maghrib ya. Enggak, deng. Sampai jam 4 maksimal, jam 4 kurang lah. Oke, satu Prof dari Mas Husnul Fajri. Selamat siang Prof. Izin bertanya strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa Tableau yang jalannya lambat ketika menyampaikan dashboard. Nah, ini kayaknya pengalaman pribadi ini. Iya ini kayaknya praktisi ya Pak Husnul ya. Pernah pakai ya Pak Husnul? Iya, Iya Pak ya. Husnul, mana ini? Orangnya hilang. Oke oke. Ya eh, dia banyak kejadian seperti itu ya cerita-cerita terkait dengan performan Tableau ya ke dashboard gitu. Baik dia infrastruktur servernya ataupun yang lain. Mungkin bisa ngelakuin ini Pak. Mungkin kayak terkesan apa ya klasik ya klasik ya. Tapi mungkin coba di dalam dashboard itu kan nanti ada tadi kita lihat ada dashboard itu kan ada sheet. Kita kalau mau bikin dashboard kan nanti kita mau menyiapkan sejumlah sheet lalu antar sheet itu kita ceritakan kita mau menghubungkan apa produk dengan apa gitu ya. Itu mungkin bisa dikurangi ya. Kenapa? Karena setiap sheet itu akan menambah query. Setiap sheet itu menambah query berarti otomatis lambat ya.
bagiannya suatu mas apa ya, hard disk itu kan. Ujungnya kan storage ya. Storage itu kan ada putaran-putaran gitu. Ketika kita minta sesuatu kan, dia sebetulnya ada di putaran itu secara secara fisikal di situ kan. Jadi kalau dia semakin sheetnya itu semakin banyak, itu mungkin hmm, membuat lambat. Itu yang pertama. Kurangi jumlah sheet ya. Biasanya juga grafik ya. Grafik ya. Grafik itu pakai Maps ya. Itu biasanya grafik di dalam Maps tabel itu cukup berat ya. Maps mungkin hmm, di, di, di minimalisasi, diminimalisasi itu sheet, lalu grafik, apalagi ya biasanya tuh terkait dengan ya konsep database umumnya ya, join-joinan relationship di dalam dataset tadi ya, itu seperti apa. Kemudian filter ya, yang filter. Jadi gunakan filter itu seperti ya, yang sangat express dengan konteks filter ya, yang supaya digunakan saat selektif saja. Fitur-fitur yang sangat selektif untuk konteks filter ya. Jadi menggunakan konteks filter yang baik gitu. Lalu itu dari sisi tidak infrastruktur ya. Kalau dari sisi infrastruktur kita bisa mengoptimalkannya dengan ya klasik lagi, RAM, nah itu klasik ya, CPU gitu ya. Lalu juga misalkan terkait dengan node gitu ya, yang kayak gitulah ya. Kalau ada yang orang jaringan mungkin lebih paham. Mungkin di dalam tabel servernya perlu di cachingnya gitu, mengaktifkan cache-nya, itu membantu mempercepat query gitu. Jadi data juga join-join yang nggak penting dikurangi. Itu saja mungkin tergantung apakah tapi dari dua sisi ya, mungkin dari sisi tidak infrastruktur tadi diperhatikan seperti eh, apa tadi namanya RAM dan CPU-nya ya, seperti core-core-nya itu seperti apa, gigabyte-nya atau terabyte-nya perhatikan juga, lalu juga terkait dengan tadi map, sheet-nya yang terlalu banyak. Mungkin itu yang bisa menjawab. Terima kasih Pak Husnul. Oke, Ya, terima kasih Prof. Jadi, ya, sudah di suara. Oke, oh iya. Oke, Mas Susno. Jadi tadi ya beberapa apa perlu di apa istilahnya mungkin di filter ya Prof di preproses, kemudian iya, juga sheet-sheet itu dikurangi karena dia menjalankan query atau proses apa ya menghabiskan RAM dan sebagainya. Jadi eh, di filter juga datanya mungkin bisa dikurangi, data yang nggak bersih, data yang apa istilahnya nggak lengkap atau kotor itu bisa dibuang-buangin. Jadi ukuran-ukuran datanya dikurangi, kemudian juga query-nya bebannya dikurangi, dari sisi infrastruktur diperbagus RAM-nya, servernya gitu Prof ya kira-kira. Oke, ini praktisi ya. Jadi gini Prof, sebenarnya kita ada di S2 S1 ini ada kelas topik dalam bisnis intelligence. Nah, ini beberapa mahasiswa saya undang gitu. Ya, mungkin sebagian ada yang kerja, sebagian ada yang bisa join gitu, Prof. Jadi ini mereka juga eh, sebagian itu sudah mempraktekkan gitu. Ya, jadi nanyanya udah bukan teknisnya, break. nanyanya optimalisasi penggunaan Tableau. Adanya udah optimalisasi ya, udah Iya, praktisi itu. iya siap. Kemudian Oke. ada dari Mas Muhammad Tohir. Izin bertanya, Prof, kalau datanya besar jutaan, apakah Tableau ini perlu spek PC yang tinggi? Nah, ini berat juga ini pertanyaannya nih. Kalau datanya jutaan gitu, apakah Tableau ini gimana, Prof? Iya, common sense-nya gitu ya. Kita kan tahu kalau baris mungkin bukan jutaan lagi, miliaran kali ya. Kalau jutaan mungkin masih ya. Data jutaan kan mungkin nggak begitu banyak kan. Ya mungkin ya. Nggak tahu definisi jutaan. 1 juta apa 2 juta apa 100 juta gitu. Jutaan tadi. Tapi kalau masih sejuta mungkin. Tapi kalau udah sampai ya mendekati miliaran,
Hmm, tentu saja itu membutuhkan yang lebih tinggi ya. Itu yang rekomendasinya berapa giga ya? Apa idealnya ya? Hmm, Oke, siap Prof. Jadi 32, 64 ya, mungkin ya. oke. Lebih kita CPU-nya mungkin ya, cukup tinggi lah itu. Saya nggak begitu hafal terkait itu. Tapi intinya mungkin ya kalau menggunakan tablet server ya itu perlu diperhatikan dan disiapkan se- seoptimal mungkin karena data yang diproses akan berat besar ya. Kalau semakin bagus ya aman lah, aman saya gitu. Iya pasti gitu. Oke, Prof. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaannya Mas Muhammad Toyer relate dengan Pak Giri juga tadi ya. Jadi kalau misalkan Esa Unggul datanya masih mahasiswa kita 20.000, dengan alumni mungkin hampir 100.000, kemudian transaksi semuanya ya bisa jutaan juga gitu. Jadi membutuhkan tablet server yang performanya mungkin tinggi juga sih. Iyalah. Iya, oke. Kemudian Pak Nugroho, izin live Prof. Terima kasih ilmunya. Oke, siap. Iya, terima kasih Pak. Ya, oke. Udah habis nih Prof pertanyaannya. Siap. Ya, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan secara langsung teman-teman lain. Cukup ya mungkin ya. Ini juga udah 10 menit lagi jam 4. Barangkali dari Pak Geri ada ini kata, bukan kata sambutan ya, kalau kata sambutan tadi di awal. Ucapan Punten Pak terima Geri. kasih. Oh, Pak Dekan, ngeri nih Pak Dekan. Ya, Prof. Jadi terima kasih insight-nya karena kita sudah mulai ngolah data, tapi barangkali tidak ahli dalam menampilkan. Jadi di sesi ini kita bisa menggunakan tools sehingga mudah untuk memvisualisasi barangkali itu poinnya ya. Nah, makanya tadi saya tarik kayaknya di level atas perlu gitu ya, perlu untuk memanfaatkan ini sehingga tidak membebani tim BTIK dan mahasiswa. Tadi sudah di-share, akhirnya mudah-mudahan bisa pada pinter nih menggunakan Tableau, jadi mampu untuk menampilkan tadi datanya tanpa harus coding dulu gitu ya, no-code dulu Oh gitu. iya, betul. Ya, itu poinnya kan itu ya gitu ya. Jadi Iya, mengenal data dulu barangkali. betul. Itu terima kasih dari kami, Prof. Ya, terima kasih Pak Geri, Pak Dekan, Pak Habib. Thank you ya. Bisa senang sekali bisa sharing di sini. Mungkin Di Esa Unggul. ya dulu Pak Geri nama Pak Habib dosen baru nih. Buat teman-teman semua saya ini udah lama Iya. sekali. Tapi dosen baru nih, dua-duanya dosen baru ini. Iya. Iya, iya. Iya. Thank you, terima kasih. Ya, ya Pak Habib, mangga. Siap, oke. Mungkin Prof Fajar ada kata-kata terakhir sebelum saya Closing statement. persilakan pergi dari ruangan. Oke. Ya, terima kasih lah Pak Habib, Pak Dekan ya, bisa Yep. dikasih kesempatan untuk sharing di sini teman-teman semua. Intinya gini teman-teman, kalau ini tuh kebanyakan tesis ya, saya yakin sih kebutuhannya tuh tesis. Silakan saja, topik-topik ini sangat menarik ya. Itu tinggal diambil isunya apa, bisnis. Yang penting bisnis understandingnya apa ya, jangan keasikan nge-model-modeling aja presisi sekian persen, tapi nggak ada konteksnya ke impact ke bisnisnya nggak ada. Jadi fokusnya ke seperti apa isu bisnisnya, apa yang bisa dilakukan dengan BI tadi atau visualisasi tadi bermanfaat untuk sukses selalu. Intinya ini hanya kelak-klik saja. Silakan explore. Teman-teman punya banyak waktu untuk mengulik lebih jauh supaya hasilnya lebih maksimal dibanding yang sudah disampaikan tadi. Thank you semuanya. Terima kasih. Dekan. Oke, Ya, oke. Terima kasih Prof. Apa namanya atas sharingnya dan ilmunya yang luar biasa sekali ya. Kita berasa kayak workshop gitu ya, workshop biasanya 2 hari ya, Prof ya. 2 hari jam 9 pagi sampai jam 4 sore ya, rasanya udah mau pingsan gitu. Tapi ini cuma 2 jam gitu ya. Tapi sangat padat sekali materinya. Paling pesan dari kami, eh, nanti saya akan kirim ke Prof Fajar apa istilahnya PKS ya Pak Giri ya, PKS IA untuk ditandatangani gitu ya. Kerjasama antara kampus-kampus BINUS dan Esa Unggul. Oke Prof, nanti siap.
kemudian sertifikat dan administrasi segala macam. Terima kasih banyak atas materi-materinya. Jangan lupa nanti materi dikirim ke saya, Prof. Oh, siap, siap. Foto Kemudian bersama buat, dulu, Pak. oh iya, foto belum ya? Mau tutup Oh aja. iya, Oke, foto. foto dulu, Prof. Oke, diperlihatkan wajah-wajahnya. Boleh, teman-teman? Oke, slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Ya, 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke, 3, 2, 1. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Makasih Prof. Pamit. Makasih, Oke, pamit, terima izin pamit kasih, ya. Prof. Prof. Pak Gedi, Makasih, Makasih, teman-teman Prof. semua. izin live ya.